Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Latifah, NIM 4117020. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu dosen ilmu tasawuf. Yang pertama yaitu, apa sih tujuan mempelajari tasawuf jika dikaitkan dengan ekonomi syariah? Dari kajian tasawuf sendiri atau mistik, sufi oleh spiritual berperan besar dalam menentukan arah dan dinamika kehidupan masyarakat. Kehadiran ilmu tasawuf meski sering menimbulkan kontroversi atau perbedaan pendapat, namun kenyataannya menunjukkan bahwa tasawuf memiliki pengaruh dan harus diperhitungkan dalam upaya menuntaskan masalah-masalah kehidupan manusia yang senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zamannya. Karena tasawuf adalah jantung dari ajaran Islam. Tasawuf adalah bagian dari syariat Islam, yakni perwujudan dari ihsan, salah satu dari 3 kerangka ajaran Islam yang lain, yakni iman dan Islam. Oleh karena itu, bagaimanapun perilaku tasawuf harus tetap berada dalam kerangka syariah. Tasawuf merupakan penghayatan seseorang terhadap ajarannya dan berpotensi besar untuk menawarkan pembebasan spiritual, sehingga ia mengajak manusia mengenal dirinya sendiri dan akhirnya mengenal Tuhannya. Tasawuf tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, karena tasawuf adalah cara atau bagaimana amal yang kita lakukan diterima olehnya. Begitu pula dengan ekonomi. Ekonomi juga tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, bahkan pada manusia pertama yang hidup di muka bumi ini, yaitu Nabi Adam dan istrinya Hawa. Mereka hidup di dunia ini berkebutuhan ekonomi, yaitu misalnya berkebutuhan pakan, makanan, terus pakaian dan tempat tinggal, serta lain-lain. Menurut pendapat George, seorang ahli ekonomi bangsa dari Jerman yang membagi tahap-tahap kehidupan ekonomi sebagai untuk melaksanakan kelancaran ekonominya, yaitu 1. Pemburuan, 2. Perikanan, 3. Peternakan, 4. Kerajinan setempat, dan pertanian industri. Bagian tahap-tahap yang saya sebutkan barusan kepada kita bahwa memberikan kepada kita pemecahan masalah-masalah ekonomi telah dilakukan oleh orang-orang penghuni pertama bumi ini dalam bentuk pemburuan dan perikanan. Jadi dulu itu Nabi Adam dan istrinya itu mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan memburu dan perikanan di lautan, terus di memburu makanan untuk melangsungkan kehidupannya. Soal yang kedua yaitu tokoh sufi yang menginspirasi adalah, menurut saya tokoh sufi yang menginspirasi adalah Jalaluddin Rumi, karena beliau mengajarkan kepada setiap muslim tentang cara-cara menjalankan kewajiban agama serta tentang kedisiplinan dalam menghindari najis. Lebih mendisiplinkan kita tentang mensucikan diri dan meraih kesempurnaan rohani melalui jalan cinta. Dengan cinta maka menjadi ringan, senang hati dan ikhlas. Soal yang ketiga yaitu, mengapa muncul kontroversi dalam tasawuf dan kenapa pembagian jenis tasawuf itu terjadi? Jawabannya yaitu karena dalam ilmu tasawuf terdapat banyak tokoh sufi yang masing-masing sufi memiliki perbedaan argumen dan memiliki tingkatan ilmu dari standar sampai tinggi yang
yang membuat pembagian jenis tasawuf itu terjadi. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.